Menu pembahasan dalam video ini pertama adalah pengertian hakikah. Saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya akikoh itu. Saya lanjutkan dengan membahas tentang perbedaan akikoh dengan al-hadyu dan kurban, terus al-atirah dan al-fara', ya. Terus hukum akikoh saya akan bahas di sini juga. Dilanjutkan dengan jenis dan sifat hewan yang dijadikan akikoh, jumlah hewan akikoh bagi anak, ya. Berapa sih sebenarnya hewan akikoh yang dibutuhkan untuk anak-anak kita? Yakni yang selanjutnya waktu pelaksanaan dan penyembelihan akikoh. Dilanjutkan kemudian dengan doa dan ritual penyembelihan hewan akikoh. Terus ritual pemotongan rambut bayi. Dan yang terakhir hukum daging dan kulit hewan yang kita akikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman, pada video kali ini saya akan menyajikan video mengenai akikoh. Baiklah, kita mulai dari pengertian. Secara etimologis, akikoh berarti rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Itu secara bahasa, itu diambil dari bahasa Arab, ya, akikoh. Secara terminologis, akikoh itu adalah penyembelihan hewan yang dihubungkan dengan tradisi yang memotong rambut bayi yang baru lahir. Itu adalah tradisi orang-orang Arab dulu, ya. Orang-orang Arab lantas menamakan aktivitas penyembelihan hewan ketika melakukan pengguntingan rambut si bayi itu disebut dengan akikoh, sesuai dengan kebiasaan orang Arab yang menamakan sesuatu dengan hal yang menjadi penyebabnya atau yang berkaitan langsung dengannya. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa akikoh itu adalah urf, ya, atau tradisi yang kemudian menjadi hukum yang diadopsi oleh hukum Islam. Kita lanjutkan. Apa sih perbedaan hadyu, kurban, akikoh, al-atirah dan al-fara', ya? Apa sih perbedaannya? Nah, untuk mengetahui perbedaannya, kita bisa melihat tabel ini. Di situ terlihat jelas, ya, bahwa hadyu itu adalah kurban yang dilaksanakan oleh orang Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan kurban, ya, itu adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akikoh ini itu penyembelihan hewan yang dihubungkan dengan tradisi
memotong rambut bayi yang baru lahir. Ini sebenarnya tradisi lama yang kemudian diadopsi oleh Islam dan dibahas oleh para fuqaha juga. Terus al-atirah. Al-atirah itu adalah penyembelihan hewan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Rajab. Ada yang mengatakan ini adalah Rajabiyah. Nah, ini ada sedikit perbedaan mengenai istilahnya. Terus ada al-far'. Al-far' itu adalah penyembelihan anak pertama dari induk hewan dalam rangka mengharapkan keberkahan bagi sang induk ya. Biasanya kalau ada hewan piaraan, misal kambing atau unta atau sapi, anak pertamanya itu tidak dijual ya, tapi disembelih dalam rangka untuk mengharap keberkahan bagi sang induk itu tadi. Nah, namun demikian al-atirah dan al-fara' itu dipandang makruh hukumnya, kemudian tidak dipraktikkan lagi oleh umat Islam karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya la far'a wa la atirah. Nah, itu sudah jelas ya sampai di sini. Bagaimana hukum akikah itu ya, hukum akikah? Segolong ulama berpendapat, terutama mereka yang ahlul zahir. Ahlul zahir itu adalah ulama yang melihat makna dari sebuah nas itu makna zahir. Makna zahir itu adalah makna yang paling seketika terlihat dari teks atau nas, baik Al-Quran maupun hadis. Ya, mereka berpendapat bahwa hukum akikah itu wajib. Nah, ini didasarkan pada hadis Samurah. Ya. Bunyinya begini: kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yumatu anhul adha. Artinya, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan seekor hewan kurban untuknya pada hari ke-7 kelahiran dari anak itu dan dihilangkan kotorannya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua terkait dengan hukum akikah ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum akikah itu tidak wajib tapi hanya sunnah ya. Ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi la uhibbul uquqah wa man wulida fa ahabba ayyan suka an walidihi falyaf'al. Artinya begini, saya, kata Nabi ya, tidak menyukai kedurhakaan. Barang siapa yang mendapatkan seorang bayi atau ya istrinya melahirkan seorang bayi gitu ya, lalu ia ingin menyembelih hewan untuk anaknya tersebut, maka lakukanlah. Kalau dia ingin, maka lakukanlah. Nah, ini dasar dari pendapat ulama yang mengatakan bahwa akikah itu sunnah. Abu Hanifah berpendapat bahwa akikah bukan wajib dan bukan pula sunnah. Nah, ada yang mengatakan bahwa kesimpulan akhir pendapatnya adalah tatawwu atau mubah atau sukarela saja. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi kalau kita diberi kelapangan oleh Allah, ya bolehlah kita
lakukan seperti itu. Kita lanjutkan. Seperti apa sih jenis dan sifat hewan yang dijadikan akikoh itu? Saudara, hewan yang akan disembelih sebagai akikoh, baik dari segi jenis, usia, dan sifat-sifatnya itu harus bebas dari cacat. Ya, tidak berbeda dengan hewan kurban. Jenis yang akan diakikahkan itu adalah unta, sapi, atau domba. Namun menurut suatu pendapat ya, tidak boleh berakikah dengan sapi atau unta. Tapi yang dianjurkan adalah dengan kambing berakikah itu. Mengenai jenis dan sifat hewan yang dijadikan akikah ini, Anda bisa melihat video saya yang sebelumnya terkait dengan jenis dan sifat hewan yang akan dijadikan kurban. Itu sama persis ya. Anda bisa lihat video itu. Kita lanjutkan. Berapa sih jumlah hewan akikoh itu? Ya, yang masyhur, yang sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia misalnya ya, jumlah hewan akikoh untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Nah, menurut mazhab Maliki, jumlah hewan akikoh itu adalah 1 ekor, baik untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyembelih masing-masing seekor domba jantan ketika Hasan dan Husain lahir. Jadi bunyi hadisnya begini: annahu aqqa anil Hasani wal Husaini kapsyan. Sesungguhnya Nabi berakikoh bagi Hasan dan Husain masing-masing 1 kibas atau kambing ya, kambing kibas. Kita lanjutkan. Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Daud, dan Ahmad berpendapat untuk anak perempuan diakikahkan dengan 1 ekor kambing, dan untuk anak laki-laki dengan 2 ekor kambing. Jadi ini adalah pendapat yang masyhur dan banyak dipraktikkan oleh masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Nah, dasar dari pendapat itu adalah hadis. Hadisnya anil gulami syatani mukafa'atani wa anil jariyati syatun ya. Untuk anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, dan yang untuk perempuan dengan 1 ekor kambing ya. Kita lanjutkan. Kapan waktu pelaksanaan akikoh itu? Nah, sebagian ulama berpendapat begini: dibolehkan melakukan akikoh pada 7 hari kedua dan ketiga. Maksudnya hari ke-14 dan sampai hari ke-21. Kalau dalam hadis itu kan dijelaskan pada hari ke-7. Tapi ada ulama yang berpendapat ya sebagian ini dibolehkan untuk di luar hari-hari itu. Nah, ini jumhur ulama kebanyakan berpendapat bahwa akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Imam Malik tidak menganggap 1 hari dalam sepekan jika ia terlahir di siang hari. Jadi bisa hari ke-8 ya menurut Imam Malik kalau anak ini lahir pada siang hari. Baik.
Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan jika akikoh dilakukan sebelum atau sudah hari ke-7 maka tetap dibolehkan. Selanjutnya dalam mazhab Hambali dan Maliki disebutkan bahwa tidak boleh melakukan akikoh selain ayah si bayi, sebagaimana tidak dibolehkan bagi seorang mengakikahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, akikah disyariatkan bagi orang tua atau ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi, kelompok ulama mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengakikahkan dirinya sendiri. Selain itu, akikoh juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengakikahkan anaknya sekalipun telah balik, sebab tidak ada batasan waktu untuk melakukan akikoh. Nah, ini jelas ya, ada perbedaan pendapat terkait dengan waktu. Ada yang mengatakan 7 hari, sebagian ulama mengatakan boleh 14 hari, boleh sampai 20 hari ke-21, dan bahkan boleh sampai anak itu balik. Tidak masalah untuk dilakukan itu. Nah, baik, selanjutnya, kapan sih kita menyembelih kambing itu untuk akikah itu? Waktunya. Jumhur ulama berpendapat adalah sama dengan kurban hari raya Idul Adha, yaitu setelah terbit matahari atau setara dengan usainya salat Id ya, hingga tergelincirnya matahari pada siang hari. Jadi setelah terbit matahari ditambah waktu untuk sholat Id ya, kalau itu kita umpamakan misalnya seperti sholat Idul Adha, setelah itu bisa sudah menyembelih kambing untuk akikah ini, dan sampai sore, sampai matahari tergelincir. Kita lanjutkan. Kita sering bertanya-tanya bagaimana doanya menyembelih hewan akikah itu. Nah, di sini ada. Setelah membaca bismillah, hendaklah orang yang akan menyembelih hewan akikah membaca doa berikut. Kalau diartikan doanya seperti ini. Ya Allah, akikah ini anugerah dari Engkau, dan aku lakukan untuk si fulan anakku atau fulanah anakku dengan penuh keikhlasan kepada Engkau. Lafadznya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakah wa ilaika akikatu fulanin wa fulanatin au fulanatin. Seperti itu. Jadi dipandang makruh mengusapkan darah hewan akikah ke kepala si bayi, sebagaimana adat istiadat orang Arab jahiliyah dulu yang biasa mengusapkan darah hewan akikah ke kepala bayi. Sebenarnya ada ulama yang mengatakan bahwa salah satu ritual akikah itu adalah mengusapkan darah hewan yang disembelih itu ke kepala bayi. Tapi itu adalah tradisi orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah dahulu. Nah, semenjak Islam datang, kemudian tradisi itu tidak diperkenankan kembali. Meskipun ada ulama yang mengatakan itu perlu dilakukan, tapi pendapat itu dipandang nyeleneh ya, syad ya. Jadi yang jumhur di pendapat ulama itu bahwa ritual ini tidak usah gitu ya. Kita lanjutkan. Bagaimana hukum daging dan kulit hewan akikah? Nah, terkait dengan ini
eh, tentang hukum daging hewan akikah, kulitnya dan semua bagiannya hukumnya mengikuti hukum daging hewan kurban dalam hal sebagai makanan, untuk sedekah, untuk disimpan, dan yang terpenting adalah dilarang untuk diperjualbelikan. Nah, ini Anda bisa lihat ya hukum daging dan kulit hewan kurban di video saya sebelumnya. Baik, memotong rambut bayi. Nah, tentang memotong rambut bayi di kepalanya itu ya pada hari ke-7 kelahirannya atau acara akikahan, dan bersedekah dengan perak seukuran berat timbangan rambut cukurannya, ada ulama yang menganjurkan dan ada pula yang tidak menganjurkan. Nah, oleh karena itu Anda boleh melakukan atau tidak melakukan. Nah, pendapat yang menganjurkan menurut ulama yang saya nukil di sini, yakni dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya, Ibnu Rus mengatakan bahwa pendapat yang menganjurkan itu lebih bagus, dan pendapat itu adalah pendapat Ibnu Hubaib berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta, bahwa Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencukur rambut kepala Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum, dan ia bersedekah dengan perak seukuran berat rambut mereka yang dicukur itu. Nah, itulah sedikit uraian tentang akikah. Mudah-mudahan video ini atau uraian ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang budiman sekalian. Kalau video ini Anda anggap bermanfaat, maka silakan share, like, share, dan subscribe channel YouTube ini, dan Anda akan mendapatkan seri-seri video yang selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.